Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita pelajari masih di bab tentang masalah kaedah-kaedah dalam memahami madhab. Yang ke-11, bahwa 4 madhab bukanlah agama yang maksum dari kesalahan. Artinya kita mengakui bahasanya agama itu maksum dari kesalahan. Karena agama itu Allah turunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau sampaikan kepada umat manusia. Sehingga agama adalah sesuatu yang maksum dari kesalahan. Namun kalau 4 madhab, ini adalah produk ijtihad, hasil dari ijtihad. Sehingga pernyataan dalam madhab, apapun madhabnya, hakikatnya adalah produk ijtihad. Dan produk ijtihad manusia bukanlah sesuatu yang maksum. Baik, kita coba baca keterangan di buku. Kita sepakat bahwa imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah adalah imam dan panutan bagi kaum muslimin generasi setelahnya. Allah menjadikan pendapat mereka lebih diterima di hati kaum muslimin dari generasi ke generasi. Namun kita juga sepakat bahwa ijtihad tidak hanya terbatas pada 4 ulama ini. Karena Islam tidak mungkin hanya terbatas berada pada pendapat imam yang 4 ini. Islam tidak mungkin hanya terbatas pada 4 imam ini. Masih banyak ulama lain yang sekelas dengan mereka, seperti Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, dan deretan ulama yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Apalagi di era mereka, di masa 4 mazhab ini, banyak sekali di antara para ulama sampai berada pada tingkatan mujtahid. Sehingga nama-nama ulama besar di masa mereka sangat banyak, dan mereka rata-rata hidup sezaman. Untuk itulah para imam tersebut tidak pernah berharap agar madhabnya disikapi sebagaimana syariat. Karena mereka tahu bahwasanya pendapat mereka adalah ijtihad, dan ijtihad bukanlah sesuatu yang maksum. Tidak ada satupun ulama yang berharap agar madhabnya disikapi sebagaimana syariat yang maksum dari kesalahan. Demikian pula mereka sama sekali tidak bermaksud untuk memaksa orang lain agar mengikuti pendapatnya. Bahkan mereka menolak ketika ada orang lain yang mengambil pendapatnya tanpa mengetahui dalil yang menjadi landasan mereka dalam berpendapat. Kita telah mempelajari keterangan para ulama bahwa mereka tidak pernah mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Dari 4 madhab yang kita kenal, mereka punya pernyataan yang kurang lebih seragam, yaitu menegaskan bahwa mereka tidak maksum dan tidak mau dijadikan sebagai sasaran taklid. Dan bahkan mereka menegaskan kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, buang pendapat itu. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kalau aku sampaikan sebuah pendapat yang menyalahi Al-Quran dan menyalahi hadis Nabi SAW, maka tinggalkan pendapatku. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, innama ana basyarun. Aku hanyalah manusia biasa. Ukhti'u wa usib. Aku bisa benar, bisa salah. Manusia biasa itu bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bihi. Apabila pendapat itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil pendapat itu.
wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan jika tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat itu. Ini Imam Malik, dan beliau menyadari beliau adalah manusia. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku adalah manusia yang bisa mengalami kesalahan dan bisa benar, sebagaimana peluang itu ada pada orang lain. Imam Syafi'i juga mengatakan yang semisal, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qult. Apabila kalian jumpai dalam kitabku ada yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Imam Ahmad juga punya pernyataan yang semisal, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malik, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'iyya wa la Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Ini harakat yang lebih tepat, sukunnya, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan, kecuali kalau dibuat jamak. Janganlah kamu taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik. Jangan taklid kepada Syafi'i atau Al-Auza'i atau Ats-Tsauri, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil, artinya ambil sumbernya. Pelajari metodologinya. Sehingga sebenarnya mereka sendiri menekankan agar masyarakat itu mempelajari metodologi yang digunakan oleh para ulama 4 mazhab dalam memahami agama. Maka sebagaimana imamnya tidak maksum, jika imamnya tidak maksum, Abu Hanifah enggak maksum, Malik enggak maksum, Syafi'i enggak maksum, Ahmad enggak maksum. Sebagaimana imamnya tidak maksum dari kesalahan, demikian pula mazhabnya tidak maksum dari kesalahan. Wa hadza amrun mujma'un alaih, dan ini hal yang disepakati oleh para ulama, sebab tidak ada manusia yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, karena 4 mazhab adalah sesuatu yang tidak maksum, maka mohon untuk tidak menyikapi 4 mazhab sebagaimana syariat. Jangan menyikapi 4 mazhab sebagaimana agama. Tidak ada istilah beragama Hambali, beragama Syafi'i, beragama Maliki, tidak ada. Apa agamamu? Syafi'iyah, tidak ada. Apa agamamu? Malikiyah, tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Maka jangan sikapi mazhab sebagaimana agama. Baik. Dan kita tahu untuk sebuah ormas, apa ormas, Pak? Dia hanyalah wadah yang menjadi kendaraan seseorang untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama. Sehingga ormas A punya cita-cita. Orang yang sepakat dengan cita-cita ormas A ini, dia akan bergabung. Ibaratnya sebuah kendaraan, ini bis mau menuju Jakarta. Yang ini bis mau menuju Surabaya. Yang ini mau menuju Semarang, yang ini mau menuju Jogja, dan beberapa kota yang lainnya. Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta, baik naik bis A. Anda mau kemana? Saya mau ke Surabaya, Anda harus naik bis B. Sebuah ormas, kumpulan banyak orang. Orang ini punya cita-cita, dan cita-citanya seragam. Akhirnya dituangkan dalam sebuah organisasi, lalu diwujudkan bareng-bareng. Dan itulah asalnya sebuah ormas dibentuk. Kemudian dalam sebuah kendaraan itu ada khittah, ada langkah perjuangan. Ada khittah perjuangan, ada langkah perjuangan. Lalu mereka wujudkan setahap demi setahap, sesuai dengan khittah yang mereka buat, sampai akhirnya tiba di tujuan. Meskipun dalam perjalanan nanti akan mengalami banyak aral rintangan,
rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3, dan seterusnya. Itulah posisi ormas. Ormas semacam ini bukan agama, dengan sepakat umat Islam. Sehingga Muhammadiyah bukan agama, NU juga bukan agama. Maka siapa yang menyatakan bahwasanya ormas adalah agama? Wallahu ta'ala alam. Dia ini mengatakan demikian, sumbernya dari mana? Dan berangkat dari mana sampai punya pemikiran kayak gitu yang terlalu jauh. Ormas bukan agama. Kemudian ormas berijtihad. Lalu muncullah hasil ijtihad ormas. Di masing-masing ormas ada misalnya tim yang dia membahas tentang kasus yang ada di masyarakat, kemudian dibahas dan didekatkan kepada hukum fikih. Mereka menghasilkan sesuatu dari tim itu. Tapi sekali lagi ini bukanlah pendapat yang maksum, meskipun berangkat dari ijtihad banyak orang. Karena ijtihad banyak orang tidaklah maksum, sebagaimana ijtihad juga satu orang juga tidak maksum. Sebab kebenaran tidak berpihak pada mayoritas, sebagaimana kesalahan tidak selalu ada pada minoritas. Dan yang namanya kebenaran tidak harus berada pada orang yang jumlahnya banyak. Belum tentu pendapat jumhur lebih kuat dibandingkan pendapat satu mazhab. Sehingga misalnya ada 4 mazhab, mazhab Hanafiyah bertentangan dengan mazhab jumhur, belum tentu kebenaran ada di pihak jumhur, ada di pihak mayoritas. Sebab yang namanya kebenaran mutlak ada pada Rasulullah SAW yang beliau ajarkan, kemudian orang berijtihad dalam menerima itu dan kadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke poin 12. Hukum menisbahkan diri dengan mazhab tertentu. Boleh nggak kita mengatakan ana Syafi'i, ana Hambali, aku Syafi'iyah, fulan Hambali, fulan Maliki, dan seterusnya. Bentuk menisbahkan diri kepada mazhab tertentu, menyebut saya Syafi'i, saya Maliki. Apakah sikap semacam ini diperbolehkan? Ada 3 catatan di sini. Yang pertama, semua nama itu tidak ada di zaman Nabi SAW maupun di zaman para sahabat. Artinya tidak ada kaitannya dengan latar belakang syariat. Sebab ini tidak ada di zaman ketika dalil itu ada. Ketika dalil diturunkan. Berbeda dengan status mukmin atau kafir. Atau status munafik atau kafir. Status mukmin, muslim, munafik, kafir, semua status ini ada dalam dalil sehingga memiliki latar belakang hukum syariat. Saya seorang muslim, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Sehingga sang Nabi diperintahkan untuk menyatakan saya muslim. Maka identitas semacam ini identitas yang berdalil. Sehingga nisbah di masa silam adalah nisbah kepada Islam, kepada iman. Oleh karena itu, nisbah kepada mazhab tertentu tidak boleh dijadikan standar membangun prinsip pro dan kontra. Al-wala wal bara. Kalau kamu Syafi'iyah, teman. Kalau kamu selain Syafi'iyah, gak teman. Gak bisa kayak gitu. Dijadikan sebagai titik al-wala wal bara, standarnya adalah mazhab tertentu. Gak bisa seperti itu. Kalau kamu muslim, kita teman. Kalau kamu non-muslim, kita saling menghormati posisi agama, dalam arti tidak saling menyakiti, namun kita bukan saudara. Karena yang disebut saudara, kata Allah adalah innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama orang mukmin yang dia bersaudara. Sehingga selain itu tidak bersaudara. Dengan demikian, kita tidak mengatakan semua yang mengandung nama Asy-Syafi'i dia pro dengan saya. Selain Asy-Syafi'i anti dengan saya.
pernyataan semacam ini jelas keliru. Karena tidak boleh menjadikan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW sebagai standar al-wala wal bara. Apalagi ormas. Kalau kamu seormas dengan saya, saudara. Kalau tidak seormas, bukan saudara. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya, membangun wala wal bara hanya karena kesamaan ormas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, al-asma'ul lati qad yasughu tasammi biha mithlu intisabun nasi ila imamin. Nama atau gelar yang boleh digunakan. Nama atau gelar yang boleh digunakan seperti bernisbah kepada imam tertentu. Misalnya Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i atau Al-Hambali. Atau seperti bernisbah kepada kabilah tertentu. Misalnya Al-Qisi atau Al-Qaisi, Al-Yamani. Atau kepada daerah tertentu. Misalnya Asy-Syami, Al-Iraqi, Al-Misri. Lalu beliau lanjutkan, fala yajuzu li ahadin ayyamtahinan nas biha wala yuwali bihadhil asma'a wala yu'adi 'alaiha. Siapapun tidak boleh menjadikan nisbah semacam ini sebagai standar penilaian masyarakat. Kamu benar kalau Syafi'iyah, kamu benar kalau Hambali, tidak ada. Dan tidak boleh membangun prinsip loyalitas dengan alasan nama ini. Juga permusuhan tidak boleh dibangun karena perbedaan nama. Bal akramul khalqi indallah atqahum min ayyi ta'ifatin kana. Karena hakikatnya orang yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kelompok manapun dia berasal. Mau dari kelompok A, dari kelompok B. Siapapun yang lebih bertakwa dalam mazhab itu, maka dialah manusia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini catatan yang pertama. Jadi catatan yang pertama ini mengajarkan kepada kita jangan fanatis terhadap mazhab tertentu sampai itu dijadikan sebagai landasan untuk membangun prinsip al-wala wal bara, pro dan kontra. Senang karena satu mazhab, benci karena beda mazhab. Itu tidak boleh. Jika ini tidak boleh untuk kelas mazhab, yang itu ruang lingkupnya jauh lebih luas, maka lebih nggak boleh lagi untuk kelas ormas, yang ruang lingkupnya lebih sempit. Sehingga tidak boleh dia mau membela karena sesama ormas. Jelas ini bermasalah. Nah, dulu di zaman jahiliyah mereka punya prinsip unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantu temanmu baik dia di posisi berbuat dolim atau didolimi. Itu prinsip jahiliyah. Sehingga kalau ada satu suku mau salah mau benar, ketika dia sengketa dibela. Dalam Islam kita diajari unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantu saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana bentuk membantu saudara yang zalim? Bagaimana bentuk membantu saudara yang zalim? Bentuknya adalah dengan mengingatkan dia. Dengan mengingatkan dia, jangan berbuat zalim. Karena kalau kamu berbuat zalim, dosamu besar. Dan menolong yang dizalimi adalah membela dia agar dia mendapatkan haknya ketika dia dizalimi oleh orang lain. Baik, maka prinsip semacam ini mirip sebagaimana prinsipnya jahiliyah yang mereka ta'assub kepada suku tertentu. Kalau kita satu kabilah dibela mati-matian, baik dia di posisi benar maupun salah. Ta'assub dengan suku tertentu seperti ini tidak diperbolehkan. Atau ta'assub dengan ormas tertentu atau mazhab tertentu tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu permusuhan di kalangan masyarakat. Nah sekarang ta'assub itu cukup semarak di masyarakat dan gampang sekali kan orang membuat loyalitas karena kesamaan tertentu.
Contoh ya, perguruan silat ini yang seling. Ini ikut apa? Oh, perguruan silat A, yang ini perguruan silat B. Berantem. Kalau ketemu nggak akur. Ada bang? Banyak. Bahkan sampai olahraga itu loh, bisa bikin nggak akur. Misalnya yang ini pencak silat, yang ini judo, yang ini taekwondo, yang ini apa lagi? Misalnya tifan, ya. Itu bisa nggak akur. Itu kan sebenarnya cuman olahraga. Dia olahraganya apa? Taekwondo. Yang ini pencak silat. Yang ini apa misalnya yang dari Thailand Muang Thai, ya. Yang ini Muang Thai. Itu bisa nggak akur. Masya Allah. Padahal semua hanyalah olahraga. Ada yang dulu yang lompat-lompat kaki itu parkur, bukan. Yang dari Brazil ini. Nah, itu hanya sebatas olahraga. Tapi orang ketika olahraga semacam ini kadang bisa menimbulkan efek apa? Loyalitas. Ini sesama aliran pencak silat, loyal dia, akrab. Yang ini, oh enggak, ini beda. Ini aliran taekwondo, musuhan. Padahal itu kan cuma olahraga. Nah, itu contoh membangun loyalitas dan kebencian atas dasar yang sama sekali tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam dunia agama. Sepak bola apalagi ya, korban orang yang mati karena tawuran sepak bola, jumlahnya wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sangat banyak ya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dulu di Eropa ketika sepak bola itu semarak awal-awal, terjadilah seperti itu. Kemudian mereka udah mulai bosan, lebih dewasa. Di Indonesia kejadian semacam ini masih semarak. Sehingga kalau sudah Arema melawan Persebaya misalnya, Masya Allah, itu polisi yang dikerahkan bisa banyak sekali ya. Baik, kemudian catatan yang kedua, nisbah kepada mazhab tidak dikenal pada masa Nabi SAW maupun para sahabat, sehingga tidak ada nilai hukum sunnah maupun wajib untuk menisbahkan diri dengan mazhab tertentu dalam penyebutan nama. Tidak ada di zaman Nabi SAW maupun para sahabat, maka tidak wajib untuk menisbahkan diri kepada mazhab tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penyebutan fulan asy-Syafi'i, fulan al-Maliki tidak memiliki nilai sunnah apalagi wajib. Tambahkan di belakang nama saya, misalnya Paijo asy-Syafi'i, saya berharap dapat pahala dari situ. Tidak ada pahalanya, tidak bernilai sunnah maupun wajib. Artinya penyebutan itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Syekhul Islam mengatakan, anal umura allati laysat mustahabbatan fi syar'i la yajuzu ta'abbudu biha bittifaqil muslimin wala taqarrubu biha ilallah. Permasalahan yang tidak ada anjurannya dalam syariat tidak boleh dijadikan untuk sarana ibadah menurut sepakat kaum muslimin. Demikian pula tidak boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nggak bisa ibadah dengan hanya sebatas gelar-gelar tadi. Baik, ini dua catatan berkaitan dengan bermadhab, hukum bermadhab. Jadi yang pertama, hindari ta'assub, jangan sampai itu dijadikan sebagai standar loyal dan kebencian, membangun loyalitas dan kebencian. Yang kedua, bahasanya bernisbah kepada madhab itu bukanlah perkara agama, sehingga tidak bisa kita nilai sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, fungsi bernisbah kepada madhab apa fungsinya? Bukankah banyak ulama yang bernisbah kepada madhab seperti Imam An-Nawawi bernisbah kepada madhab Syafi'i,
Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Rajab Hambali. Fungsi penisbatan ini hanya semata untuk tanda pengenal, lit ta'rif, yang menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar ulama tersebut mengikuti jalur madhabnya. Syekhul Islam menyebutkan, wal intisabu ila alimin aw syaikhin innama yuqsadu biha ta'rif. Tujuan bernisbah kepada ulama tertentu atau syekh tertentu adalah untuk ta'rif, liyamiza an ghairihi, sehingga dia beda dengan yang lain. Loh, kenapa Imam Nawawi kok Syafi'i? Oh, ini beda dengan Ibnu Rajab Hambali. Meskipun mereka hidupnya kurang lebih sezaman, atau abadnya sama, ya, di abad 6 Hijriah. Adapun alhamdu wadh-dhammu wal hubbu wal bughdu wal muwalatu wal mu'adatu fa innama takunu bil asya'i allati anzalallahu biha sultanahu wa sultanuhu kitabuhu. Sedangkan adanya pujian maupun celaan, rasa cinta maupun kebencian, loyal atau permusuhan, fa innama takunu, hanya boleh terjadi pada posisi yang Allah turunkan, harus punya landasan agama atas dasar yang Allah turunkan sultan, atas dasar standar yang dengannya Allah turunkan sultan, dan sultannya adalah kitabnya, dan sultan Allah adalah kitab Allah. Sehingga kalau tidak ada dalam kitabullah, nggak bisa dijadikan sebagai standar pro dan kontra, al-wala wal bara, intinya itu. Sehingga bolehkah bernisbah kepada mazhab? Boleh. Terus tujuannya apa? Untuk ta'rif, pengenalan. Oh, dia belajar dalam mazhab Syafi'i, dia belajar dalam mazhab Hambali, dia belajar melalui jalur mazhab A, mazhab B, dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini ada satu catatan yang kami jadikan sebagai quote, ya. Di buku kita jadikan sebagai salah satu quote di buku, permasalahan yang tidak ada ajarannya dalam syariat tidak boleh dijadikan sebagai sarana ibadah. Maka kita tidak beribadah dengan menyebut saya Syafi'i, saya Hambali, ya, atau saya bernisbah kepada ormas A, ormas B, karena ini tidak ada keterangannya dalam syariat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bab seputar masalah aturan dalam bermadhab, dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ini, fikih ikhtilaf, panduan ketika berbeda pendapat. Saya kira ini materi yang cukup penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, ya. Sebab di antara sumber ketidakdewasaan yang dialami oleh kaum muslimin adalah ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dan saya masih ingat bahwa kajian tentang fikih ikhtilaf pertama kali saya sampaikan di Jakarta, ya, Jakarta Selatan. Kita pernah menyampaikan itu, dan catatan itu yang kemudian masih saya jaga, saya gunakan untuk menulis salah satu bab di buku ini dengan kami kasih judul fikih ikhtilaf. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di lain waktu untuk membahas tentang fikih ikhtilaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.